ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم صاحب المعجزات والبيان وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق وأحسن القائلين تبركا بذكره. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. Al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Al-hadis. Wa qala aydan asyrafu ummati hamalatul Qur'an. Sadatul masyayikh wa ulama adalah a'izza wal fudala, para alim, para ulama, para kiai, ustaz, ustazah, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemerintah, wabil khusus seluruh jajaran pengurus Masjid Miftahul Jannah, Bapak dan Ibu jamaah sekalian. Insyaallah kita semua adalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, sehingga wasilatun ni'amillah, perantara nikmat-nikmat Allah, hingga sampai saat ini kita masih diberikan kekuatan hidayah, kekuatan taufik, bisa menjalankan ibadah, segala bentuk ibadah di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah. Salawat dan salam tercurah selalu kepada sang panutan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, para pengikutnya, hingga kita sebagai umatnya. Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pagi hari ini kita dikehendaki Allah, dikuasakan oleh Allah untuk kembali dipertemukan dalam bingkai pengajian rutin ya di sini ya. Pagi Jumat pagi ya. Temanya pagi hari ini adalah tentang nuzulul Quran. Semoga berkah Al-Quran yang akan kita bahas menjadikan hidup kita semakin baik dan semakin baik. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah, maka kami bawa kitab tafsir Hasyiatus Shawi. Insyaallah kita ayatnya sudah hafal tentang nuzulul Quran, yaitu surah Al-Qadr atau surah Al-Baqarah 185. Kita pagi ini kita mudah-mudahan dapat manfaat dari ulama, bukan kata saya tapi kata para alim, para orang-orang saleh tentang nuzulul Quran lewat karya-karya mereka yang kita baca. Bapak jamaah rahimakumullah, dimulai ayat surah Al-Qadr dengan inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kami bahasanya, enggak aku, inna kami, tidak aku. Artinya apa? Allah enggak sendiri, Allah memerintahkan makhluk yang lain
untuk turunnya Al-Quran. Makna turun dari atas ke bawah, itu namanya turun. Kalau naik, hafal kalau naik ya, dari bawah ke atas, itu namanya turun. Sedangkan yang kita bahas ini kalam qadim. Al-Quran itu kalam qadim, firmannya Allah Jalla wa'ala. Sedangkan Allah ini enggak butuh waktu, enggak butuh tempat. Kalau turun tuh butuh tempat, dari atas ke bawah, berarti makhluk tuh. Ayat Allah ini firmannya Allah, mesti bersih, mesti suci, dibersihkan, disucikan dari yang namanya tempat. Enggak butuh atas, enggak butuh bawah. Karena Allah yang menciptakan atas, menciptakan bawah, menciptakan seluruh tempat. Lalu maknanya apa turun tuh? Karena nuzulul Quran yang kita tahu artinya turunnya Al-Quran. Nah, Bapak jamaah rahimakumullah, Al-Imam As-Sawi, makna turun nuzulul Quran itu artinya bukan turun secara hakikat. Hakikatnya adalah al-ijab. Al-Quran itu datang, didatangi, didatangkan, bukan datangi, didatangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan diturunkan, tapi didatangkan oleh Allah. Makna yang kedua al-idhar. Turunnya Al-Quran itu artinya adalah Al-Quran dizahirkan, dinampakkan, sehingga kita bisa lihat, sehingga kita bisa tahu firman-firmannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu dua makna hakikat yang sebenarnya tentang nuzulul Quran. Nampaknya Al-Quran, zahirnya Al-Quran, didatangkannya Al-Quran kepada baginda Nabi dan kepada seluruh umatnya hingga sampai kepada kita. Alhamdulillah. Nah, Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah, kapan Al-Quran diturunkan? Ada dua fase, ada dua tahap. Tahap pertama, tahap kedua. Tahap pertama Al-Quran turun. Nah, ini ayatnya, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Quran dinampakkan, didatangkan, dizahirkan oleh Allah pada malam Lailatul Qadar. Lailah malam artinya. Jadi kalau pakai itu pakai bahasa Indonesia, bahasa Arab ya. Malam Qadar. Malam Lailatul Qadar. Itu turunnya Al-Quran. Lailatul Qadar ada di bulan Ramadan. Kapan datangnya Lailatul Qadar? Ada yang tahu? Tanggal berapa? Sudah ada yang nemu belum? Kayak gimana kalau nemu? Bentuknya kayak apa itu? Nah, jemaah rahimakumullah, tuh Al-Quran turun pada malam Lailatul Qadar. Sedangkan malam Lailatul Qadar nggak ada yang tahu kapan datangnya. Tanggalnya tanggal berapa? Harinya hari apa, malamnya malam apa. Yang kita tahu jelasnya ada di bulan Ramadan. Tapi nggak ada yang tahu. Tapi kenapa sekarang peringatan nuzul Quran setiap tanggal 17 Ramadan? Sedangkan Al-Quran turun pada malam Lailatul Qadar. Berarti Lailatul Qadar tanggal 17. Nah, kan bingung kan? Nah, Bapak jemaah rahimakumullah, maka ada dua fase turun Al-Quran. Yang pertama turun pada malam Lailatul Qadar. Dari mana ke mana? Dari Lauh Mahfuz. Allah turunkan ila sama'id dunya, ke langit dunia, diturunkannya jumlatan wahidatan, sekaligus. Seperti Al-Quran yang kita pegang sekarang. 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat,
1.025.000 titik. Itu titik ada yang hitung ya? Titik itu. Kalau ba titiknya berapa? 1. Kalau ta titiknya 2. Ta titiknya 3. Itu dihitung keseluruhan dari mulai bismillah ba'du sampai ujung surah An-Nas, minal jinnati wan nas. Nah, nasnya tuh itu 1.025.000 titik. Duh, sekaligus pada malam Lailatul Qadar dari Lauh Mahfuz ke langit dunia. Nah, ini nggak bisa diperingati. Kenapa? Karena kita nggak tahu kapan tanggal pastinya turunnya. Terus kita memperingati yang mana? Kita memperingati yang fase kedua, yang Allah zahirkan, nampakkan Al-Quran dari langit dunia ke baginda Nabi, diturunkan secara berangsur-angsur, ayatan-ayatan, satu ayat demi satu ayat. Dimulai pada malam 17 Ramadan. Nah, ini yang kita peringati nuzulul Quran dari langit dunia. Jadi pertama itu Allah turunkan Lauh Mahfuz Quran ke langit dunia. Di langit dunia itu ada namanya Baitul Izzah. Baitul Izzah ini kiblatnya para malaikat. Kalau kita orang bumi punya kiblat namanya Baitullah, itu kiblat kita. Orang langit sama punya kiblat namanya Baitul Izzah, kiblatnya para malaikat. Ada yang pernah ke sana? Nah, Bapak jamaah rahimakumullah, Al-Quran yang fase kedua, tahap kedua, diturunkan oleh Allah secara berangsur-angsur bihasabil waqa'i, sesuai dengan kebutuhan kejadian-kejadian. Ada perintah puasa, Allah turunkan satu ayat, Al-Baqarah 183. Terus ada perintah haid dan segala macam, Allah turunkan ayat demi ayat, diangsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, kurang lebih 23 tahun, kurang lebih 13 tahun di Makkah, 10 tahun di Madinah. Maka ayat yang turun di Makkah disebut ayat Makkiyah, yang turun di Madinah kita sebut dengan ayat Madaniyah. Itu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Turunnya Al-Quran berangsur-angsur. Nah, Bapak jamaah rahimakumullah, tuh turunnya Al-Quran ayat demi ayat sehingga sampailah kepada kita. Yang membacanya disebut ibadah. Baca Quran bernilai ibadah, berpahala. Maka insya Allah di sini apalagi sudah hatam semua kayaknya ya. Nah, sudah hatam semua ya. Oh, Masya Allah. Ada yang sudah 2 kali katanya hatam. Masya Allah. Luar biasa. Insya Allah kalau jamaah di sini Al-Qurannya sudah di luar kepala semua, betul? Kepala di mana? Quran di mana? Nah, Bapak jamaah rahimakumullah, dulu zaman sahabat Nabi begitu. Sahabat Nabi itu nggak banyak yang hafal Quran, nggak banyak. Ada Utsman bin Affan, ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ada Imam Abu Musa al-Ash'ari. Ini imam suaranya merdu, hafal Quran. Kalau dari kalangan ibu-ibu ada yang terkenal zaman sahabat Nabi namanya Ummu Waraqah, hafal Quran beliau. Jarang yang hafal Quran zaman sahabat, sehingga ada kegelisahan waktu khalifah muslimin dipimpin oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Ini Sayyidina Umar bin Khattab bukan orang alim, jagoan, tapi visioner, punya visi untuk memajukan Islam, termasuk tarawih itu karya beliau. Tarawih zaman Nabi nggak ada tarawih berjamaah. Nabi itu tarawih Ramadan tuh 2 hari ke masjid, 2 hari nggak ke masjid, sehingga 2 hari ke masjid sahabat nungguin Nabi pengen sholat bareng.
Hari ketiga Nabi nggak ke masjid. Sehingga hari kelima ditanya sama sahabat, ya Rasulullah kenapa nggak ke masjid? Apa jawaban Nabi? Aku takut tarawih jadi wajib buat kalian. Sehingga biarlah ini menjadi sunnah. Kemudian zaman Khalifah Umar bin Khattab, umat muslim makin banyak, masjid makin penuh setiap malam Ramadan. Masing-masing untuk sholatnya malam kadang-kadang. Ini masing-masing ya. Akhirnya gelisah beliau, alangkah indahnya jika umat ini disatukan dalam satu komando tarawih dengan rakaat yang ditentukan. Akhirnya disepakati sampai sekarang, alhamdulillah. Maka alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin, kata Nabi. Peganglah oleh kalian sunnahku dan sunnah khalifatul rasyidin. Nah, Bapak jamaah rahimakumullah, Sayyidina Umar gelisah ngelihat para penghafal Quran ikut perang mati syahid berkurang. Dikhawatirkan Al-Quran hilang karena makin banyak Islam makin nyebar ke penjuru dunia. Dikhawatirkan hafalan yang hafal Quran hilang. Maka diinisiasi oleh beliau untuk diadakan penulisan mushaf. Diawali, dipanggillah sahabat Nabi yang hafal Al-Quran sekaligus sekretaris Nabi, namanya Zaid bin Thabit. Diteliti, akhirnya orang yang hafal Quran suruh setor satu demi satu. Zaman Sayyidina Umar bin Khattab enggak sempurna, baru pada zaman Sayyidina Utsman bin Affan penulisan mushaf Al-Quran sempurna. Maka mushaf yang kita kenal sampai sekarang disebut dengan mushaf Utsman. Karena sempurnanya zaman Sayyidina Utsman, inisiatifnya zaman Sayyidina Umar. Sayyidina Umar evaluasi, kenapa sih sahabat jarang yang hafal Quran? Ternyata hasil evaluasi dari Sayyidina Umar bin Khattab adalah zaman sahabat Nabi itu lebih mudah mengamalkan Al-Quran daripada menghafal Al-Quran. Akhir zaman dibalik, lebih mudah menghafal Al-Quran daripada begitu. Hafal Quran banyak, ngamalinnya, masya Allah. Jadi ada sahabat Nabi itu satu ayat itu nggak berhenti pindah, satu ayat akan dia baca terus sampai apa? Sampai dia bisa meresapi maknanya, memahami artinya dan bisa mengamalkannya, baru pindah. Enggak banyak hafalannya, tapi amalnya yang banyak. Nah, Bapak jamaah rahimahumullah, kalau kita kan hafal enggak, amal enggak. Nah, ini repot. Nah, Bapak jamaah rahimahumullah, itu Al-Quran. Al-Quran itu artinya adalah bacaan yang sempurna. Tidak ada bacaan di dunia ini yang sesempurna Al-Quran, nggak ada. Bukti bacaan Al-Quran adalah bacaan yang sempurna. Al-Quran ini tidak ada satu bacaan pun di dunia yang dibaca dengan penuh penghormatan, nggak ada. Yang dibaca dengan penuh adab, nggak ada. Kita mau baca Quran, megang Quran harus punya wudhu dulu, la yamassuhu illa mutahharun. Tidak boleh memegang Quran kecuali dalam keadaan suci. Enggak ada bacaan manapun di dunia ini yang dihormati sedemikian hormatnya. Bukan hanya waktu dibaca mesti dalam keadaan suci, dibawa pun pakai adab. Enggak sama dengan buku yang lain begini dan didekat tidak ada. Ya, didekat tidak ada. Saking agungnya, saking mulianya. Sampai kita diajarin dari kecil nggak boleh naruh Quran di bawah, Al-Quran ditaruhnya di paling atas. Akhirnya salah paham, ngajinya nggak selesai, di atas plafon dia taruh. Rumah belum roboh, belum turun. Masya Allah. Kita kadang salah paham. Kita pakai kacamata, ini bagian adab dari Al-Quran. Ya, kita punya kacamata, habis baca Quran, jangan taruh di atas Quran kacamata.
sampingnya, oh begitu. Apalagi handphone, apalagi surat tagihan. Jangan suka selapin dalam kita. Ada tagihan, nah, baca rahimahullah itu Al-Quran, bacaan yang sempurna. Sampai tata cara bacanya diatur. Nggak ada bacaan lain di dunia ini yang tata bacanya diatur. Sehingga ada disiplin ilmu sendiri namanya ilmu tajwid. Ya, ini mesti dengung, ini mesti tipis, ini mesti tebal, ini mesti jelas, dan sebagainya dan sebagainya. Sampai lagunya pun diatur. Nggak sembarang lagu, ya, harus lagu yang mutawatir, ada silsilah, ada riwayat, ada jiharkah itu lagunya baginda Nabi kalau sholat. Sampai sekarang lagu itu terpelihara lewat sanad yang mutasil. Alhamdulillah. Ada lagu murotal, lagu sholat itu ya. Kalau lagu sholat jangan disamain sama lagu qori. Kapan selesainya? Makanya ada tempatnya sendiri-sendiri dan itu punya ilmunya, namanya ilmu qiraat. Qiraat ada dua, ada qiraat sab'ah, ada qiraat asyra. Saking mulianya di Al-Quran, habis umur Pak untuk memahami Al-Quran. Nggak cukup umur kita. Saking dalamnya ilmu Al-Quran. Satu ayat Al-Quran ada dua makna, makna zahir, makna batin. Ada makna yang nampak, ada makna yang rahasia Allah. Karena ini adalah firman Allah, nggak ada yang tahu kecuali Allah. La ya'riful Qur'an illa Rasul. Tidak ada yang tahu artinya Al-Quran kecuali yang diturunkannya. Siapa? Baginda Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Yang lain nggak ada yang tahu. Nah, wala ya'rifu makna Rasul illa asli sahabat. Tidak ada yang ngerti maksudnya Nabi kecuali orang yang pernah hidup sama Nabi. Siapa? Para sahabat. Makna sahabat nggak tahu artinya sahabat kecuali tabi'in. Nggak tahu maksudnya tabi'in kecuali atba'ut tabi'in. Kita ini punya hukum sudah praktis, tinggal pakai. Alhamdulillah. Ibaratnya kita tuh bikin jamu campur madu. Enak ya, ngayal makanan pagi-pagi. Bikin jamu campur madu, madunya sudah saset, sudah di botol, tinggal tuang. Enak apa enggak? Enak. Coba Bapak minum jamu campur madu, madunya langsung nyisep di pantatnya tawon. Kira-kira gimana? Bongkak tuh bibir. Kita tuh praktis, berhukum sudah disediakan oleh ulama-ulama kita. Alhamdulillah. Itu Al-Quran bacaan yang sempurna. Sampai saking sempurnanya Al-Quran, sampai sekarang ada satu tantangan dalam Al-Quran yang masih berlaku sampai saat ini, bahkan sampai nanti yaumil qiyamah. Tantangan itu masih berlaku dalam Al-Quran. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Jika manusia kamu mampu, bukan hanya kamu sendirian ya, gabung sama aliansi itu atau koalisi sama jin, itu koalisi ya. Koalisi sama jin, sama iblis, sama setan, makhluk lain di dunia ini, berkoalisi lah, kerjasamalah, buatlah satu surat yang sama seperti Al-Quran. Tantangan itu berlaku sampai sekarang dan tidak ada yang mampu sampai sekarang, bahkan sampai nanti yaumil qiyamah. Kenapa? Al-Quran terjaga, terpelihara. Siapa yang jaga? Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama dengan agama kita. Agama ini punya Allah, bukan punya kita. Sebelum ada bapak, sebelum ada kita, agama udah jalan, betul? Ya, nggak ada kita, agama tetap jalan karena itu punyanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kakeknya baginda Nabi Sayyid Abdul Muttalib ini orang tauhid luar biasa. Satu ketika tuh Ka'bah mau dihancurin sama Raja Abraha, mau dihancurin. Sebelum dihancurin, disita-sitain dulu tuh propertinya orang Quraisy, termasuk punya kakeknya baginda Nabi, yaitu kambing 40 ekor, diambil dulu. Ketika mau dihancurkan, ini Abraha penasaran, pemimpin kota ini siapa sih? Abdul Muttalib panggil orangnya sini. Panggil, ngadap Sayyid Abdul Muttalib kepada Raja Abraha. Kamu tahu saya mau menghancurkan Ka'bah? Tahu.
Kok nggak khawatir? Enggak. Kenapa? Bukan punya saya. Kata Abraham, aneh nih orang. Terus apa yang kamu takuti? Kambing saya mana? Dia nggak nanyain Ka'bah, kambing saya mana? Kalau kambing punya saya, kalau Ka'bah punya Allah. Nah kata Raja Abraham berbingung, ada. Ya sudah, balikin kambingnya. Saya mau hancurkan, silahkan. Ada yang punya, ada yang jaga. Akhirnya Abdul Muthalib menyuruh seluruh kaum Quraisy waktu itu, kita ke balik gunung yuk, kita lihatin seperti apa yang punya menjaga kepunyaannya. Bener, nonton tuh. Raja Abraham, nggak ada apa-apa, pasukan nggak ada yang ngalangin, nggak ada yang lawan tuh, tinggal ngeratain aja tuh Ka'bah. Begitu mendekati Ka'bah, Allah yang punya turunkan dulu ababil, hancur Abraham. Apa kata Sayyid Abdul Muthalib? Dibilangin udah ada yang punya. Masih ada. Termasuk agama kita, termasuk Quran kita, Allah yang punya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami, kata Allah, yang jaga Al-Quran dari penyimpangan, dari penyelewengan. Karena disiplin ilmu Al-Quran mantap Pak. Harakatnya salah aja ketahuan. Apalagi huruf, harakat hilang satu akan ketahuan. Karena pasti nggak akan sesuai maknanya. Ada disiplin ilmu dalam Al-Quran. Alhamdulillah. Kita diajarin kalau di pesantren Bismillah harus nih. Ada yang baca Bismillah, salah. Nggak bisa, harus jar. Depannya huruf jar, ya majrur, harus dikasrohkan. Demikian seterusnya. Tidak ada bacaan yang sesempurna Al-Quran, tidak ada. Bahkan kosakatanya, susunan kata dalam Al-Quran itu sempurna. Ada kata hari, yaum bahasa Arabnya. Secara tunggal itu disebut di dalam Al-Quran berjumlah 365 kali, menandakan dalam setahun 365 hari. Pas kata syahr, bulan, dalam Al-Quran disebut cuma 12 kali, menandakan bulan dalam satu tahun berjumlah 12. Demikian kata-kata yang lain, kata hidup, kata mati, hayat, maut dan sebagainya. Kosakatanya seimbang dan tidak ada bacaan yang seperti itu. Maka jamaah rahimakumullah, Al-Quran sedang bersama kita. Orang yang hafal Quran insya Allah barokah hidupnya. Amin ya Rabbal. Anaknya hafal apa yang hafal. Ini ulama berbeda pendapat. Ini asiknya ulama kita. Ada pertanyaan diskusi di antara mereka. Seberapa banyak sih umat Islam ini mesti hafal Quran? Apa 30 juz? Apa juz 30 bait? Atau apa? Akhirnya berdasar dari sabda baginda Nabi, Al-Quran walaupun sedikit dihafal itu akan menyelamatkan bagi sang penghafalnya. Alhamdulillah. Ya, Bapak jamaah rahimakumullah. Akhirnya kita suka pakai pendapat ini nih. Entah dari mana pendapat ini. Kalau baca surah Al-Ikhlas 3 kali sama dengan khatam Quran. Akhirnya dia nggak baca Quran, bacanya Qul 3 kali, udah sama dengan khatam Quran. Masya Allah. Jangan-jangan sholat pun Qul terus. Rakaat pertama Qul, rakaat kedua Qul. Masya Allah. Akhirnya dia dicap sama masyarakat Ustaz Qul. Tapi ini kejadian. Sejarah ada mencatat itu. Sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu jadi imam di kampungnya. Ketika jadi imam, beneran Qul terus Pak. Rakaat pertama Qul, rakaat kedua Qul. Oh mungkin maghrib enggak, ternyata sama. Oh Isya kali nanti ganti surat, ternyata sama Qul semua. Sehari 2 hari masyarakat masih asik. Sebulan 2 bulan bosan. Masyarakat ini bosan. Akhirnya masyarakat ini unjukkan berpendapat ke baginda Nabi, datang laporan. Ya Rasulullah, ada sahabat engkau di kampung kami, ketika mengimami kami sholat tuh bacanya terus. Nggak ada surat yang lain dalam Al-Quran. Banyak kata Rasul.
Terus Rasul panggil ke orang tadi itu, kenapa kamu benar nggak setiap sholat baca qul terus? Betul ya Rasulullah. Kenapa? Karena saya cinta dengan surah Al-Ikhlas. Saya cinta, senang dengan surat qul. Kenapa? Karena dalam Al-Ikhlas surat qul itu isinya adalah tauhid, dan saya ingin ketauhidan saya setiap saya baca semakin kuat. Makanya saya baca terus. Apa kata Nabi? Al-Quran yang kamu hafal itu akan memberikan syafaat untukmu di yaumil qiyamah. Tapi ntar pulang gantian imamnya ya, jamaah bosan. Ya, kalau dia nggak ganti-ganti, udah Ustadz Guru di masjid itu lama-lama ganti nama jadi masjid Guru. Nah, ada gantian. Nah, bapak jamaah rahimahumullah sah saja. Ya, karena bacaan setelah Fatihah surahnya hukumnya sunnah. Panjang bagus, pendek bagus. Yang bagus itu yang sedang, terlalu panjang jangan, terlalu pendek jangan. Ayo baca surat Al-Baqarah 1 kali khatam, 3 juz, kuat apa berdiri? Enggak kuat kita. Terlalu pendek juga jangan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Allahu akbar. Satu huruf doang. Enggak baik juga, enggak pas. Yang sedang baik. Maka ketika jadi imam, kata baginda Nabi dikasih adat, fal yukhaffif, ringankan. Kalau lagi sholat sendirian silakan panjangkan, lebih panjang lebih bagus. Baginda Nabi itu kalau sholat, apalagi di Ramadan, kakinya sampai bengkak-bengkak. Kenapa? Saking lama berdirinya. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu kalau bisa malam Ramadan khatam Quran, bayangin berapa lama dia berdiri? Bisa 4-5 jam dia berdiri. Masya Allah. Kalau lagi DWA, kalau lagi banyakan, wow, begitu nengok hilang makmum. Nah, Bapak Jamaah rahimahumullah, tuh Al-Quran diturunkan kepada kita sebagai rahmat. Jam 6:06 waktu syuruk ya. Nah, 5 menit lagi ya. Kita sambil nanti langsung syuruk. Nah, Bapak Jamaah rahimahumullah, Al-Quran ini diturunkan pada malam Qadar. Malam Qadar ini malam yang luar biasa. Lanjutan ayatnya, khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Awalnya begini, baginda Nabi itu ngelihat seorang laki-laki di kalangan Bani Israel, umurnya panjang, dia ibadah sampai 1000 tahun, pahala ibadah. Nabi itu iri baik loh, bukan iri yang nggak baik. Kalau iri yang nggak baik timbulnya dendam, namanya. Timbulnya dendam, timbulnya sakit hati, itu iri yang nggak baik. Tetangga beli kulkas, dia yang panas dingin. Nah, begitu kira-kira. Itu iri yang nggak baik tuh. Nah, iri baik. Sehingga Nabi berdoa, ya Allah, jadikanlah umatku ibadahnya sama kayak orang ini. Walaupun umur umatku pendek, tapi amal kebaikannya panjang, mengalahkan umurnya. Kemudian diijabah doa baginda Nabi oleh Allah dengan Allah hadirkan untuk umat Nabi Lailatul Qadar, khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau dikonversi itu 83 tahun, Pak. Umur kita nyampe apa enggak? Pengennya nyampe, pengennya. Kenyataannya enggak begitu. Ini ada yang meninggal almarhumnya. Semoga beliau dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meninggal di hari Jumat bulan Ramadan. Masyaallah. Insyaallah baik, insyaallah khair. Nah, Bapak jamaah rahimakumullah, sampai mana tadi? Ada Lailatul Qadar. Sehingga umurnya umatnya Nabi istimewa, umatnya baginda Nabi umurnya boleh pendek, tapi kebaikannya ribuan tahun. Ya, bayangin semalam Lailatul Qadar 83 tahun. Kalau Bapak 10 tahun ketemu aja tiap Ramadan sama Lailatul Qadar, sudah 830 tahun. Tapi Bapak kan bukan cuma 10 kali ketemu Lailatul Qadar, benar? Nah, tiap tahun ketemu Pak ya? Lailah mana yang Bapak ketemu?
Nah, udah bentar lagi dah. Intinya Al-Quran ini sedang ada bersama kita, maka jangan sia-siakan. Nih terakhir, nanti di yaumil kiamah, di akhirat. Kapan tuh akhirat mulai? Ketika kita mati. Kita mati itu akhirat namanya. Awal safaril akhirat al-maut. Permulaan perjalanan akhirat adalah mati. Maka pas mati dimulai itu perjalanan akhirat. Di akhirat itu gak ada yang nolong, gak kayak kita sekarang nih. Butuh minta tolong ke teman, butuh minta tolong ke tetangga, nampak di sana gak ada yang nolongin. Tapi ada pertolongan disediakan di sana. Ada 3 pertolongan di sana disediakan. Namanya syafaat. Yang pertama kita kenal syafaatul uzma, syafaatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua ada syafaatnya orang saleh, ada syafaatnya ulama yang saleh. Memang ada ulama yang nggak saleh? Banyak, ya, banyak. Beda dengan dulu. Dulu itu sedikit orang pintar, banyak orang benar. Ya orang tua dulu nggak pintar-pintar amat, tapi makannya benar, minumnya benar, gaya hidupnya benar, tapi nggak pintar. Akhir zaman kebalik. Kebanyakan orang pintar, sedikit orang benar. Akhirnya mereka yang pintar ngebodoh-bodohin yang bodoh, Pak. Nah, syafaat yang kedua syafaat orang saleh, bisa nolong tuh. Yang ketiga syafaat Al-Quran. Bedanya pertolongan Al-Quran dengan pertolongan yang lain itu, pertolongan Rasulullah, pertolongan orang soleh, nolong orang yang sudah disiksa, yang sedang disiksa, yang sedang diadab, diambil, ditolong. Kalau Al-Quran menolong sebelum disiksa. Mau disiksa ada Al-Quran, nggak jadi disiksa. Alhamdulillah. Itu bedanya syafaat Al-Quran. Datang Munkar Nakir mau nanya, nah ini yang ditungguin dari kemarin. Kata Munkar Nakir, nakal. Begitu mau dipukul ada surat kulhu. Karena malaikat sama kayak kita, punya intervensi hukum, kena intervensi hukum, mukallaf sama kayak kita. Kita punya kewajiban menghormati Al-Quran, Munkar Nakir juga sama, punya kewajiban menghormati Al-Quran. Begitu mau disiksa, siapa kamu? Kulhu. Loh, ngapain di sini? Saya ada di hati orang ini. Ini orang dari semenjak balik sampai meninggal sholatnya kulhu terus. Dia cinta sama kulhu, maka saya datang sebagai perisai pelindungnya. Ini malaikat bingung, orang ini nakal, kudu disiksa. Kalau kamu nyiksa dia, mukul dia sama dengan mukul saya. Asma Allah, firman Allah. Berani kamu malaikat? Mikir malaikat. Akhirnya tunjukkan ke Allah. Ini hadis nih, ini sejarah Nabi nih, baginda Nabi. Tunjukkan ke Allah, ya Allah ini orang mau disiksa, tapi punya Al-Quran yang menghalangi. Gimana? Maka kata Allah, bijalani wa bi'izzati, dengan keagungan dan kekuasaanku dan berkahnya Al-Quran, orang ini diampuni dosa-dosanya. Alhamdulillah. Makanya ayo hafalin kulhu. Yang panjang nggak hafal. Nah, demikianlah yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf lebih 2 menit kalau ya. Mohon maaf itu yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga kita semakin mencintai Al-Quran. Insyaallah. Demikian kedua ya. Nah, kita tutup dengan doa sama-sama. Doa khatmil Quran. Yuk bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil awwal wal akhir wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala sayyidina ashabi rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama
dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Yang meninggal saya benar.